kasih. Jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Fauzan, Ustadz Parso, dan segenap sivitas akademika SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Jelas beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di sana ada malaikat yang keras, la ya'sunallah, dan mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu, pemirsa, pada kajian virtual sore hari ini, kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa dimudahkan untuk ikut kajian, dimudahkan untuk belajar. Nikmat yang sebenarnya ayahanda ibunda, rekan-rekan, pemirsa sekalian, adalah nikmat yang banyak hilang dari orang-orang. Di zaman seperti ini, kemudahan kita untuk bisa mendapatkan ilmu, itu benar-benar rasa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya kita dimudahkan. Hati itu kok ya digampangkan buat belajar. Gak semua orang kayak gitu soalnya. Gak semua orang bisa dapat mood dan feeling untuk bisa gampang ngaji. Gak semuanya. Jadi kita benar-benar Masya Allah, kalau ada orang yang dimudahkan untuk kebaikan, dimudahkan untuk bisa menerima ilmu, di saat banyak orang memilih pada Sabtu sore ini, biasanya agenda ngapain sih Bapak Ibu semuanya? Sore-sore begini kan kebanyakan kita ini mungkin duduk di ruang tengah sambil lihat reality show Raffi Ahmad ya. Kemudian ada Ivan Gunawan, melihat film bagi yang anak-anak muda, kemudian atau melihat berita di channel-channel televisi. Ketika ada gerakan hati buat ikut kajian seperti ini, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lisan Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah ingin sesuatu yang baik buat hambanya, Allah akan memahamkan dia tentang agama. Agama itu yang menjadi benteng terakhir kita, ayahanda, ibunda, dan jemaah sekalian. Karena sains itu penting, tapi sains yang dituntun agama itu yang luar biasa. Kalau kata Einstein, ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Sementara Muhammad Nasir mengatakan pengetahuan itu pincang. Jadi dua-duanya penting sekali. Dua-duanya penting sekali. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Muhammad Edgar Hamas. Saya merupakan salah satu di antara alumni SD Muhammadiyah Sudagaran yang alhamdulillah eh, sebenarnya begini, Ustaz Fauzan dan Bapak Ibu jamaah sekalian, saya merasa tema Tarbiyatul Aulad itu adalah salah satu eh, tema yang berat sekali. Karena sebenarnya saya sedang menyampaikan kepada orang-orang yang lebih tahu tentang itu. Orang-orang, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan di sini yang melihat dan menonton ini sudah lebih berpengalaman dalam memiliki seorang putra, punya seorang putri, mendidik mereka, mengantar mereka ke sekolah, memenuhi kebutuhan pangan mereka, pakaian mereka, sandang mereka, semuanya lebih pandai, lebih ahli, dan lebih berpengalaman, Bapak Ibu sekalian, pemirsa-pemirsa yang ada di ruang virtual ini. Nah, namun ayahanda ibunda jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan bukan berarti eh, saya telah benar-benar melakukannya. Kita sama-sama ingin belajar. Kita sama-sama ingin menambah pemahaman kita bahwa yang namanya tarbiyatul aulad yang mana artinya itu adalah mendidik anak. Tarbiyah itu mendidik, al-aulad anak. Tarbiyatul aulad adalah bagaimana cara kita mendidik seorang anak. Tentu dalam perspektif Islam. Karena anak itu, Masya Allah, kalau memang belum punya anak, ya nggak bakal merasain feeling ini, Bapak Ibu. Bahwa anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan mereka obrolkan, itu tergantung dari apa yang kita obrolin. Apa yang mereka lakukan tergantung dari bagaimana mereka melihat kita melakukan sesuatu. Dan apa yang mereka jadikan pertimbangan dalam tindakan mereka adalah apa yang mereka lihat dari apa yang ayah dan ibunya lakukan. Jadi kalau misalkan kita ini, ya kalau dalam bahasa sederhananya, kalau kita baik, anak-anak kita insya Allah baik. Itu adalah kaidah umumnya. Meskipun dalam setiap kaidah pasti ada yang namanya pengecualian. Ada yang namanya istisna. Seperti contoh, ayahanda ibunda. Kita tahu orang tua soleh biasanya akan melahirkan keturunan yang soleh. Pengecualian di kisah itu, di kaidah itu adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Qadarullah, Allah menakdirkan putra beliau durhaka kepada Allah, kepada ayahnya, Kanaan. Dan kisah itu masyhur sekali. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Nah, tapi yang kita perlu pahami, yang kebanyakan terjadi itu yang anak orang soleh melahirkan orang yang soleh. Pengecualiannya sedikit, gitu. Dan kita berlindung dari pengecualian itu. Ada juga orang tua yang biasa saja melahirkan seorang putra yang luar biasa, yang hebat ada. Tapi lagi-lagi itu terjadi sedikit di antara banyak sekali realitas yang ada. Jadi kalau kita ingin memakai kaidah umum, kalau kita ingin memiliki putra-putri yang soleh dan solihah, maka kita sendirilah yang perlu mempersiapkan diri sejak awal. Men-setting hidup kita memang untuk diteladani. Men-setting obrolan kita agar memang tepat dan layak untuk didengarkan. Men-setting aksi kita agar memang cocok untuk ditiru dan diteladani. Itu yang menjadi salah satu PR besar bagi setiap orang tua. Bahwa memiliki anak itu bukan hanya tentang meneruskan keturunan. Tidak. Memiliki seorang anak adalah cara kita untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah paling panjang itu mendidik anak. Ibadah paling panjang adalah mendidik anak. Ibadah paling berat adalah mendidik anak. Sampai-sampai ayahanda ibunda semuanya, saking pentingnya
mendidik anak ini, saking pentingnya efek dari mewujudkan bakti kepada orang tua, menciptakan atau membangun karakter anak yang berbakti pada orang tuanya. Seseorang pernah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta izin untuk berjihad. Terus Rasul bilang kayak gini, kamu udah izin ke orang tuamu belum? Fafihi ma fajahid. Izin dulu sama orang tuamu, berbakti dulu sama orang tuamu, baru kemudian berangkat untuk berjuang. Masya Allah. Kita semuanya ingin mulai dulu, ayahanda ibunda, dari ayat dari surat Al-Mujadalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu adalah salah satu ayat dalam surat Al-Mujadalah di halaman pertama. Ayat itu, pemirsa sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah ayat yang relatable banget dengan tarbiyatul aulad, mendidik anak. Apa yang menjadi headline dari ayat itu? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu kalimat firman Allah itu singkat, padat, tapi maknanya dalam sekali. Singkat kan? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang saya ingin nanya, apa yang terlintas di kepala kita semuanya ketika disuruh Allah buat memelihara diri dan keluarga? Pakai apa memeliharanya? Di situ Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri dan keluarga dari apa? Dari api neraka. Kalau kita membuat sebuah perumpamaan, misalkan rumah kita kebakaran, ya kan, rumah kita kebakaran, naudzubillah, itu bagaimana caranya seorang ayah memelihara dirinya sendiri, kemudian memelihara keluarganya agar selamat dari api itu, sehingga semua selamat. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau misalkan terjadi kebakaran itu, yang pertama kali harus diselamatkan itu diri kitanya dulu, atau anak-anak dulu, atau siapa yang perlu diselamatkan? Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih dulu harus diselamatkan? Jawabannya adalah apa yang memang Allah firmankan. Qu anfusakum baru wa ahlikum. Jaga dulu diri kita, kemudian keluarga kita. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menjaga diri kita, nggak akan punya kekuatan buat memelihara orang lain. Orang kalau ingin memperbaiki, dia sendiri juga harus dalam kualitas yang baik. Jadi, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ini dasar sekali. Kalau untuk mendidik seorang anak, maka paling pertama dan paling utama, ya orang tuanya perlu membenahi diri dulu. Qu anfusakum. Kalau kita melihat tafsir, Imam Ibnu Jarir atau Bari pernah menafsirkan ayat ini. Maksudnya pelihara dirimu itu apa gitu kan? Caranya gimana sih memelihara diri dari neraka gitu kan? Begini kata beliau, kata Ibnu Jarir. Ai alimu man ta'rifunahu ma yaqiyahu min nari jahannam min ta'atillahi ta'ala wa rasulihi wa 'allimu anfusakum aydan min at-ta'ati ma tuqawwinu bihi anfusakum ma taqunu bihi anfusakum. Artinya, cara kita memelihara diri kita sendiri adalah dengan memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar agama. Kalau kata Imam At-Tabari adalah wa'allimu anfusakum aydan minat ta'at.
Kita harus mengajari diri kita sendiri untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Berat gak sih kayak gitu? Oh, berat banget. Berat banget yang namanya taat. Taat kepada Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang panjang dan berat. Taat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tanya ke ayahanda ibunda semuanya, susah mana antara mati di jalan Allah dan hidup di jalan Allah? Silakan dipikirkan sampai 3, 2, 1. Saya ulang lagi. Susahan mana? Mati di jalan Allah atau hidup di jalan Allah? Kenyataannya yang lebih susah itu adalah hidup di jalan Allah. Susah itu. Kenapa dibilang susah? Karena hidup di jalan Allah itu sifatnya itu panjang sekali. Lama. Bisa 60 tahun, bisa 70 tahun. Adapun wafat di jalan Allah, ya mungkin beberapa detik. Dan wafat di jalan Allah hanya bisa didapatkan kalau kita hidup di jalan Allah. Dan ketaatan kita pada Allah itu, Masya Allah, dia butuh waktu yang panjang untuk terus belajar, butuh waktu yang panjang untuk terus berbenah, butuh waktu yang panjang untuk terus memperbaiki diri. Karena beragama itu sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Gak ada wisudanya belajar agama itu. Saya ulangi, kepada diri saya lebih khususnya, dan kita semuanya, yang namanya belajar agama, mengilmui Islam, adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Kapan selesainya? Ya nanti pas sudah wafat. Pas sudah wafat, selesainya itu. Betapa besar perhatian ulama kepada menimba ilmu, bahkan banyak sekali kisah para ulama yang ketika beliau-beliau ini ada di ranjang menuju wafatnya beliau, beliau masih belajar, beliau masih meminta anak-anak mereka untuk membacakan buku. Beliau masih meminta kepada putra-putri mereka untuk membacakan ilmu-ilmu kepada mereka, meskipun mereka ada di ranjang menuju sakaratul maut. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup kita seperti itu, untuk taat sama Allah. Buat apa lagi? Kalau dipikir-pikir, kalau dicari-cari patinya, buat apa lagi buat itu? Allah benar-benar singkat padat jelas banget menggambarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Udah, simple. Tapi lagi-lagi dalam Al-Quran, Allah bilang, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak manusia nggak paham, banyak manusia nggak mau tahu. Padahal sesederhana itu. Tapi ya sederhana, namun berat memang menjalaninya. Maka kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri, dan kepada ayahanda, ibunda, jamaah sekalian, selamat bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat hidup di jalan Allah. I really appreciate. Saya sangat mengapresiasi siapapun yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk selalu menambah ketaatannya, memperbaiki dan membenahi ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah makna dari qu anfusakum, jaga dirimu. Jaga dirimu. Kalau sudah kita menjaga diri kita, maka the nextnya setelah itu, wa ahlikum. Jaga keluarga kita. Maka dari itu lucu ya, kalau ada orang yang berkoar-koar ingin menjaga keluarganya, namun dirinya tidak dijaga. Dia menyuruh anaknya buat sholat, dia tidak sholat.
Dia menyuruh putrinya untuk berjilbab, dia lepas pakai jilbab. Dia menyuruh anaknya ikut pengajian, dirinya tidak menambah ilmu kajian. Dia menyuruh anaknya untuk bisa belajar ilmu agama, dirinya sendiri tidak punya waktu untuk belajar. Tapi, Ustaz Edgar, tapi Mas, tapi Pak, saya kan punya kewajiban buat mencari nafkah. Saya punya kewajiban buat bekerja, menghidupi keluarga saya. Inti hidup tuh bukan di situ. Itu kewajiban, dan kewajiban bukan cuma itu. Mencari nafkah buat keluarga memang kewajiban, namun kewajiban ingat bukan cuma itu. Kewajiban utama bagi seorang pendidik, bagi seorang ayah dan ibu adalah bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang masuk surga sekeluarga dong. Jangan cuma bahagia di dunia saja. Ngeri ayahanda ibunda semuanya bahagia kok di dunia saja, di akhirat tanpa rencana, itu Masya Allah. Khawatir kita masuk pada ayat adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kita benar-benar menghabiskan kebaikan itu di dunia aja. Di akhirat gak siap-siap apa-apa. Rugi, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya buat apa hidup? Padahal kalau kita hitung benar-benar hidup kita di akhirat itu kan sifatnya abadi ya. Kalau kita di dunia kok fokus pada sesuatu yang sifatnya fana, yang kata Nabi Isa alaihi salam ketika menyifati dunia itu seperti, mohon maaf, nenek tua yang sudah rentak, tapi tetap aja dicari gitu loh. Dunia itu kata Nabi Isa alaihi salam seperti nenek tua renta yang sudah keriput. Tapi kenapa orang-orang tetap saja mencari itu gitu loh. Baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, first of all, jaga diri kita. Pertama sebelum yang lain, jaga diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kita. Dari apa? Min madza? Minar, dari neraka. Bagaimana cara ku ahlikum? Bagaimana cara menjaga keluarga kita? Kalau yang tadi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, menjaga diri itu dengan mengajarkan diri kita sendiri, memaksakan pada diri kita sendiri untuk menambah ketaatan, maka cara untuk menjaga keluarga adalah alimu ahla baitikum ma yaqihim min nari jahannam min a'malin yuti'una bihallah. Memang lagi-lagi alimu, ajarkan, biasakan, didikkan. Inilah kemudian asas dari tarbiyatul aulad. Qabla an turabbi auladaka, rabbi nafsaka awalan. Sebelum kita mendidik anak kita, didik diri kita dulu. Maka yang namanya kajian tentang tarbiyatul aulad, paling utama bukan hanya tentang bagaimana agar anak begini, bagaimana agar anak begitu, bagaimana teknis agar anak seperti ini, bagaimana teknis agar anak seperti itu. Bukan. Tarbiyatul aulad yang paling aula, yang paling utama adalah bagaimana cara agar kita terbaiki dulu. Begitu. Ayahanda, ibunda, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tarbiyatul aulad itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya, apa yang perlu kita persiapkan dan apa yang perlu kita sadari dan pahami tentang cara mendidik anak. Yang namanya pendidikan tidak pernah ada yang instan. Guru-guru kami di SD Muhammadiyah Sudagaran pasti paham betul kaidah ini. Gak bisa ada anak yang langsung bisa. Gak bisa ada anak yang langsung mantep. Dan kadang begini, ada kata-kata kita yang kita sampaikan kepada anak kita yang baru dia pahami 10 tahun kemudian.
Ada sesuatu yang kita sampaikan kepada anak kita yang ketika usia 12 tahun dia belum paham, baru paham nanti pas sudah SMA. Ada. Maka dari itu para orang tua, Bapak Ibu, terkhusus saya sendiri, saya yakin ketika saya ngomong ke anak saya, yang bahkan sekarang baru 11 bulan, saya tahu akan ada sesuatu yang masuk di alam bawah sadarnya. Karena apa namanya, yang namanya mendidik anak itu tidak bisa nunggu dia paham aja baru kasih tahu. Tarbiyah itu tuh bukan hanya tentang dialog yang membuat anak kita paham, oh jadi begini, nggak gitu. Tarbiyah itu seimbang antara dialog dengan akal, dialog dengan logika, dan juga pembiasaan yang sifatnya memang agak memaksa. Kalau kita mengandalkan dialog terus, apakah harus menunggu anak putri kita paham baru kemudian berjilbab? Ini yang kemudian jadi cukup viral di mana-mana. Dalam beberapa waktu ke belakang ini, ada orang pejabat tinggi negara yang mengatakan tidak boleh memaksa anak putri untuk mengenakan jilbab. Kata-kata memaksa itu terlalu konotasi negatif ya. Kita bukan memaksa, kita membiasakan. Kalau kita terus mengandalkan dialog terus, pahamnya akan lama barangkali. Karena ada tarbiyah yang bentuknya itu pembiasaan. Tarbiyah itu kan ada yang dengan lafzi, dengan lafaz, dengan amal, dengan contoh teladan langsung. Ada tarbiyah mubashir, ada tarbiyah ghairu mubashir. Ada pendidikan yang bisa dilakukan secara langsung ketika memanggil seorang putra, manggil anak, duduk bersama, bapak mau ngomong sesuatu, ibu mau ngomong sesuatu. Tapi ada tarbiyah ghairu mubashir, indirectly, tidak langsung. Dengan apa? Dengan memberikan anak buku-buku berkualitas, dengan mengajak anak nonton film-film yang bisa menginstal cara pandang baik di benaknya, dengan cara mengajak anak jalan-jalan, yang mana sepanjang jalan mengajak mereka berdialog tentang apa yang mereka lihat di jalan, ketika melihat tukang parkir, melihat petugas kebersihan, melihat pemilik andong, dokar maksudnya, melihat pedagang di pasar, ajak anak buat berdialog, memahami realitas masyarakatnya. Itu tarbiyah ghairu mubashir. Mendidik mereka tanpa mereka merasa terdidik. Dua-duanya penting. Ada orang yang mengira untuk mendidik anak itu yang penting nasihat ya. Udah, yang penting ngomong sama anak. Komunikasi efektif luar biasa penting. Tapi kalau hanya mengandalkan itu, anak itu tuh sebagaimana ibunda ya Anda tahu, semakin besar seorang anak, pengawasan kita atas dia akan semakin menyempit, semakin berkurang. Maka benar-benar harus seimbang antara tarbiyah secara langsung dan tarbiyah secara tidak langsung. Perlu ada keseimbangan antara dua hal itu. Nah, ayahanda ibunda, jamaah, kajian, SD Muhammadiyah, Sudagaran yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bahwa anak itu tidak bisa langsung menjadi baik. Pasti ada prosesnya. Maka jangan pernah lelah kita untuk selalu mengingatkan, tidak pernah ada dan tidak boleh ada kata putus asa. Selama dia masih bisa berpikir, selama anak kita masih hidup, maka akan sangat banyak ruang bagi dia untuk kemudian memahami dan menyadari pesan-pesan kita
nasihat kita dan pendidikan yang kita sampaikan. Ini berlaku nggak cuma pada anak sih. Seringkali gini, dalam setiap nasihat tuh kayak gitu. Ada yang memang pahamnya nanti gitu. Ada yang memang apa namanya, karena dia belum nyampe, ya dia tinggalkan kata-kata itu. Dia baru paham nanti pas udah gede. Dan seperti itu saya dapatkan pas di pesantren. Dan pas di SD Muhammadiyah juga terutama. Ada banyak nasihat guru-guru saya. Seperti dulu ada Ustadz Sugeng pribadi, Pak Yuwono, kemudian Pak Aryo. Kalimat yang oleh anak SD itu ya gak paham kita tentang kehidupan. Yang baru kita paham pas sudah SMA, pas sudah kuliah, bahkan sekarang baru saya paham. Ada contoh pendidikan ghairu mubashir di SD Muhammadiyah yang saya baru paham. Itu hari ini. Jadi gini, di pelang SD Muhammadiyah Sudagaran itu, dulu, entah sekarang ada atau enggak masih, ketika kita masuk ke sekolah akan disambut dengan sebuah, bukan spanduk, dia itu kayak triplek yang mengatakan seperti ini, orang cerdas bicara gagasan. Mantap. Orang biasa bicara peristiwa. Orang bodoh bicara orang lain. Gak tahu ya teman-teman saya pada ngeh atau enggak, pada pusing atau enggak. Tapi saya yakin, gimana ya, saya merasakan ya, tembok di SD Muhammadiyah itu benar-benar dimaksimalkan fungsinya gitu loh. Dan itu sangat apa namanya berpengaruh pada saya. Kata-kata itu nggak saya paham apa sih maksudnya, pas SD otak kita belum nyampe gitu kan. Tapi kemudian lama kelamaan ketika kita kuliah, ketika kita sudah mulai dewasa, kita paham ternyata memang orang tuh ya kayak gitu. Ada orang yang kalau ngomong tuh gagasan, kalau ngomong tuh adalah tentang kreativitas, kalau ngomong tuh tentang inovasi, dan dia menjadi orang yang terdepan dalam masyarakatnya. Ada orang yang ngomong tuh ngomongin peristiwa, orang biasa. Kebanyakan orang ngomongin peristiwa. Coba Bapak Ibu semuanya pahami. Kebanyakan orang di dunia ini obrolannya tuh ya kalau nggak gadget, obrolan artis cerai, obrolan di tukang sayur, obrolan tentang apa? Banyak hal yang sifatnya itu peristiwa. Tahu nggak? Ini kemarin ada ketabrakan loh. Tahu nggak? Kemarin ini ada longsor loh. Peristiwa. Nggak naik kelas ke inovasi gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan itu adalah yang ketiga, orang bodoh bicara orang lain. Ternyata saya sadar, kalimat itu ternyata kalimat filsafat yang ditulis dan disampaikan oleh Aristoteles. Bayangkan, saya menghafalkan sebuah kalimat ketika saya masih SD, yang ternyata ketika saya besar, saya sadar itu adalah kalimat Aristoteles. Itu bentuk tarbiyah ghairu mubashir, gitu. Tarbiyah yang indirect, tarbiyah tidak langsung. Kayaknya apa namanya, guru-guru juga jarang menggunakan kalimat itu. Tapi teman-teman saya dan saya, kita banyak sekali mengambil banyak manfaat dari kalimat-kalimat yang ada di sekolah kami, sehingga kita banyak mengambil pelajaran. Coba saya ingin tanya ke Bapak Ibu semuanya, pernah kita apa namanya tahu nggak, atau merasa nggak, atau apa namanya ngeh nggak kalau di buku tulis anak kecil yang atas Sidu atau Kiki itu ada kalimat mutiara, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ada di banyak buku tulis di zaman saya, nggak tahu zaman sekarang kayak gimana.
Udah lama nggak pakai buku tulis, udah pakai notes HP sekarang soalnya gitu kan. Kalimat itu kan ternyata kaidah hidup gitu kan. Pengalaman tuh guru terbaik dan dia maknanya luas. Contoh tarbiyah ghairu mubasyir. Itu apa namanya? Apa sumber daya yang ada perlu kita maksimalkan untuk apa namanya? Menggali dan menambah cara pandang hidup putra-putri kita. Jangan-jangan ya kalau kita ngomong anak nggak paham, tapi karena kita nulis di kertas, kita masukin di buku tulis, malah menjadi sesuatu yang membekas di dirinya. Barangkali nasihat kita di depan putra kita atau di depan anak didik kita ketika lagi ngomong berdua, serius manggil buat dinasehatin, nggak ngaruh. Apalagi ketika anak lagi dihukum. Anak dihukum, dipanggil, dinasehatin, dia diam. Kita ngomong, seakan-akan dia memahami, memuhasabahi. Sambil ada musik, kitaro gitu kan. Ayo bersedih kamu sadar kamu salah. Kadang-kadang bukan di situ titiknya, dia paham tuh bukan di situ. Barangkali dia diam karena dia takut, dia diam karena dia khawatir akan dilaporkan ke orang tuanya. Justru saya sangat merasakan sekali, karena saya juga pernah jadi anak, dan ibu bapak, jamaah sekalian pernah jadi anak, seringkali kita mendapatkan tarbiyah atau pendidikan, bukan dari sesuatu yang sifatnya itu, apa namanya, sifatnya resmi, gitu loh. Bukan dari sesuatu yang sifatnya nasihat langsung. Kadang pas lagi jalan sama bapak, kadang pas lagi mau tidur, dibacain dongeng, kadang pas lagi mancing bareng, kadang pas lagi jalan sama orang tua di alun-alun, kemudian melihat petugas kebersihan dan kita mentadaburi. Ketika melihat petani yang naik bis mengucap sholawat, seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memaknai bahwa tarbiyah itu tidak hanya dengan qaulan, tidak hanya dengan kata-kata. Namun tarbiyah sejati itu ya qaulan wa amalan. Mubasyiran au ghairu mubasyir. Dengan kata, dengan aksi nyata, dengan langsung dan tidak langsung. Nah, terakhir ayahanda ibunda semuanya, ini kan baru apa ya? Kita pertemuan pertama dan insya Allah kalau kata Ustaz Fauzan akan dilanjutkan dengan serial berikutnya tentang tarbiyatul aulad atau mungkin tema lain. Ayahanda ibunda, saya ingin nanya, kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang maksimal, menjadi manusia yang bermanfaat atau tidak? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang mikir, adalah anak saya biasa aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Karena ayahanda ibunda semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar mengajarkan kepada kita lewat firman Al-Quran agar kita menjadi manusia yang benar-benar maksimal manfaatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang aqsa manfaah ilal akharin, manfaat yang dimiliki terjauh buat orang lain dengan bakat dan potensi masing-masing. Apa caranya? Caranya adalah dengan tarbiyah. Beda banget antara tarbiyah dan ta'lim. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang mikir, tarbiyah itu apa? Pendidikan. Lawong di sekolah sudah tarbiyah, lawong di kelas sudah tarbiyah. Apakah betul seperti itu? Sangat berbeda antara yang terjadi di sekolah dan tarbiyah itu sendiri. Kalau yang terjadi di sekolah itu, mungkin beda sama SD Muhammadiyah, yang jelas beda gitu kan. Karena sebagian besar sekolah itu isinya adalah copy paste ilmu pengetahuan. Guru datang, mengabsen, menyebut nama, lalu membuka buku paket, membacakan, anak-anak paham,
paham, oke sekian, saya tutup, wassalamualaikum kan. Ya cuma copy paste gitu. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Tarbiyah nggak kayak gitu. Tarbiyah itu menginstal cara pandang yang baru. Itu bedanya. Kalau taklim, itu memindah ilmu di kepala kita ke anak kita. Taklim. Memindah saja, memindah. Tapi kalau tarbiyah itu, habis dipindah, diinstal. Habis dipindah, disambungkan dengan kehidupan. Karena banyak orang belajar, tapi apa yang dia pelajari gak nyambung sama hidup. Pintar luar biasa, tapi akhlaknya urak-urakan. Tarbiyah itu, ayahanda ibunda, dalam definisinya, kalau kata Imam Al-Baydawi, adalah sina'atul insan ila haddil kamal. Membangun manusia sampai ke puncak terbaiknya. Itu tarbiyah. Dan tarbiyah itu tidak hanya bisa dicapai jika mengandalkan taklim saja. Gak bisa. Tarbiyah itu adalah proses install yang harus melibatkan semua kullanawahil hayah. Dari semua segmen kehidupan kita. Dari hal terkecil sampai yang terbesar. Kalau taklim itu menambah ilmu, tarbiyah itu mengubah cara pandang. Dan tarbiyah inilah yang akan menciptakan generasi yang mampu menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena beda hasilnya, dan saya husnudon, dan saya juga rasakan sendiri, kalau guru-guru yang ada di SD Muhammadiyah Sudagaran tidak hanya mengcopy paste ilmu pengetahuan. Beliau bagi saya sudah ada di tempat inspirasi. Ini nggak berlebihan. Bukan karena saya lagi ngomong di SD Muhammadiyah, bukan. Tapi karena saya alumninya, saya merasakan guru-guru saya, Masya Allah, kok ya gini loh, kenapa banyak sekali kalimat-kalimat dan nasihat guru saya yang saya ingat sampai sekarang. Padahal sudah berlalu belasan tahun. Belasan tahun. Belasan tahun? Iya, belasan tahun. Karena yang beliau ajarkan itu bukan cuma tentang membuka buku pelajaran, kemudian membacakan, menilai, lalu menutup. Tapi ada dialog, nasihat, ada unsur tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Insya Allah jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan tema yang sama ataupun barangkali kita spesifikasikan, kita ngikut sama para asatidzah, para guru-guru dalam kajian virtual ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.